Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eva Nurmawati dengan NIM D1A023178 dari kelas B Proteksi Tanaman angkatan 2023 Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di sini saya akan memaparkan hasil research saya mengenai identifikasi dan pengendalian nematoda Meloidogen incognita pada tanaman jambu biji kristal. Perlu diketahui bahwa jambu biji kristal ini merupakan komoditas hortikultura unggulan yang produksinya di beberapa daerah mengalami penurunan akibat dari serangan nematoda parasit tumbuhan. Pada tanaman jambu biji kristal, terdapat 6 genus nematoda parasit tumbuhan yang telah diidentifikasi secara morfologi, yaitu Criconemoides, Helicotylenchus, Hoplolaimus, Meloidogin, Rotilenculus, dan Sipinema dengan jumlah 8-2300, di mana Meloidogin ini merupakan genus yang paling banyak ditemukan pada sampel tanah dan akarnya. Pengendalian secara kimiawi menggunakan nematisida kimiawi tidak cocok untuk jambu biji kristal. Hal ini dikarenakan efek sampingnya terhadap lingkungan dan juga kesehatan. Oleh karena itu, perlu dicari teknik pengendalian alternatifnya. Klasifikasi dari nematoda ini yaitu kingdomnya Metazoa, phylumnya Nematoda, kelasnya Secernentia, ordonya Tilensida, familinya Heteroderidae, genusnya Meloidogin, dan spesiesnya Meloidogin incognita. Karakteristik dari Meloidogin incognita ini adalah nematoda parasit obligat, di mana ia memiliki ciri khas, yaitu lengkung dorsal yang tinggi dan menyempit, sedangkan pada bagian paling luarnya sedikit melebar dan agak mendatar. Bagian stray-nya itu terlihat jelas pada gambar dengan terlihatnya lengkungan stray bagian dorsal yang berbentuk persegi atau sudut kurang lebih 90 derajat. Dapat dilihat pada gambar itu adalah pola perineal spesies Meloidogin incognita. Terlihat juga ada bagian anus dan vulva yang merupakan bukaan bagian dari sistem reproduksi betina. Ciri khas dari nematoda betinanya itu ia berbentuk menggelembung seperti buah pir dengan bagian anterior memanjang, memiliki tubuh yang lunak, dan berwarna putih yang menetap di dalam jaringan tanaman inang. Sedangkan pada nematoda jantannya itu berbentuk seperti cacing dengan ekor tumpul membulat. Biologi dari Meloidogin incognita ini lebih menyukai dan menyebabkan kerusakan paling parah pada tekstur tanah dengan kandungan liat rendah. Kepadatan populasinya itu meningkat pada tanah berpasir dibandingkan dengan tanah lempung dan juga liat. Pada tanah berpasir ringan, ia bergerak dan mengaerasi dengan mudah dan menyebabkan kerusakan lebih parah pada tanaman inangnya. Meloidogin incognita ini lebih menyukai rentan suhu antara 25-30 derajat Celcius dan suhu optimum itu untuk penetasan telurnya 15-30 derajat Celcius. Siklus hidup Meloidogin incognita pada tanaman jambu biji ini berlangsung di dalam tanah dan akar tanaman. Telur yang berada di dalam tanah atau yang menempel pada akar akan menetas menjadi juvenil tahap kedua. Tahap juvenil 2 inilah yang menjadi fase infektif karena juvenil 1 berganti kulit saat masih berada di dalam telur. Juvenil berdua ini akan bergerak melalui lapisan air kecil di dalam tanah. Mereka mencari akar inang yang rentan. Kemudian setelah menemukan akar yang cocok, juvenil 2 ini akan menembus ujung akar dan masuk ke dalam jaringan dalam. Di dalam akar, mereka berhenti bergerak dan mulai menetap di satu tempat untuk makan. Di dalam akar ini, juvenil membuat feeding site atau tempat makan permanen, dan pada tempat inilah juvenil berkembang menjadi juvenil 3, juvenil 4 hingga dewasa. Kemudian, karena akar dirusak oleh aktivitas nematoda, tanaman pun merespon dengan membesarkan sel-sel akar. Reaksi ini menyebabkan terbentuknya puruan atau benjolan pada akarnya. Setelah cukup makan, juvenil ini akan berkembang menjadi nematoda dewasa. Kemudian betinanya ini akan menetap di dalam puru dan menghasilkan telur yang disimpan dalam masa telur yang dilindungi oleh matriks gelatin. Seekor betina ini dapat menghasilkan 500 sampai dengan 1000 telur. Kemudian telur-telur ini akan menetas dan siklus hidupnya akan terulang kembali. Sedangkan nematoda jantan jarang berperan dalam reproduksi untuk spesies ini karena Meloidogin incognita banyak berkembang biak secara partenogenesis atau tanpa pembuahan. Gejala dari serangan nematoda Meloidogin incognita pada tanaman jambu biji kristal ini dapat terlihat dari gejalanya yang berupa perakaran jambu biji menjadi bengkak,
terdapatnya akar rambut, dan terjadi pertumbuhan sel dan pertambahan sel yang luar biasa pada perakarannya. Gejala pada tajuknya itu tanaman mengalami layu, daun menguning, atau berwarna keunguan seperti kekurangan unsur magnesium, dan kerdil bahkan bisa mengakibatkan tanaman mati. Dapat terlihat pada gambar, itu ada gambar 4 dengan gejala pembekakan atau puru pada akar, dan gambar 5 itu adalah gejala daun menguning. Nah, pengendalian nematoda Meloidogen incognita ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya yang pertama, menanam tanaman tagetes di sekitar pertanaman jambu. Tanaman tagetes ini mampu menghasilkan senyawa yang bersifat nematisidal yang berfungsi untuk mematikan nematoda. Yang kedua, itu adalah dengan pemupukan. Dengan pupuk kandang, itu akan mengaktifkan mikroba tanah yang beberapa di antaranya itu berperan sebagai musuh alami dari nematoda parasit tumbuhan. Yang ketiga itu ada aplikasi PGPR yang mampu meningkatkan ketahanan tanaman sehingga tanaman tidak mudah diserang oleh nematoda parasit tumbuhan ataupun patogen yang lainnya. Selain itu juga, pengendalian nematoda ini dapat menggunakan bionematisida yang terbuat dari campuran limbah pertanian seperti bonggol pisang, kulit ubi kayu, beras, dan kulit udang yang digiling sehingga berukuran butiran dengan bahan aktifnya itu adalah cendawan Purpurocilium lilacinum. Cendawan ini adalah salah satu spesies cendawan parasit telur nematoda puru akar. Selain sebagai nematisida, pengendali nematoda, ia juga dapat berperan sebagai sumber nutrisi untuk pertumbuhan tanamannya. Dari hasil yang saya paparkan tadi, nematoda Meloidogen incognita ini adalah penyakit yang menyebabkan akar jambu biji kristal menjadi bengkak, kemudian membuat tanaman sulit menyerap air serta hara, sehingga tanaman menjadi layu, kerdil, bahkan bisa mati. Nah, pengendalian Meloidogen incognita ini menggunakan bahan kimia itu kurang baik karena bisa merusak lingkungan. Cara yang lebih amannya yaitu dengan menggunakan tanaman tagetes, memberi pupuk kandang, dan menggunakan cendawan baik seperti PGPR untuk mengendalikan nematoda ini. Dengan cara-cara ini, tanaman jambu biji bisa tumbuh lebih sehat dan hasil panennya meningkat. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil resume saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.